Assalamualaikum teman-teman Milanisti semua, ketemu lagi dengan Maestroza Channel. Sebelum nonton video-video kita, jangan lupa untuk di subscribe dan tonton videonya sampai habis ya, supaya Maestroza bisa terus semangat berbagi info tentang klub kesayangan kita, AC Milan. Spesial, Yacine Adli senang bisa bobol gawang AC Milan dan bawa Fiorentina menang. Fiorentina menjamu AC Milan pada pekan ke-7 Serie A musim 2024-2025 pada hari Senin kemarin di Artemio Franchi. Laga ini diwarnai 3 penalti yang gagal, 2 diantaranya eksekusi yang dilakukan penggawa Milan yakni Theo Hernandez dan Tammy Abraham, yang pada akhirnya Fiorentina memenangkan laga ini. Mereka memulangkan Milan dengan skor 2-1. Salah satu gol Fiorentina dicetak oleh Yacine Adli. Ironisnya, ia adalah gelandang yang dipinjam oleh La Viola dari AC Milan. Usai pertandingan, Yacine Adli mengaku tak menyesal membobol gawang Milan. Ia justru merasakan kebahagiaan ganda. Meski begitu, usai mencetak gol, Yacine Adli memilih untuk tidak berselebrasi. Pemain asal Prancis itu mengaku tak mau merayakan golnya demi menghormati AC Milan. Ia tak cuma menghormati manajemen, tapi juga fans Milan. Namun demikian, sekali lagi ia mengaku sangat senang bisa mencetak gol. Masuk skuad Italia, Luciano Spalletti jelaskan alasan panggil Matteo Gabbia. Luciano Spalletti, pelatih kepala tim nasional Italia, mengekspresikan kegembiraannya atas pemanggilan pemain AC Milan Matteo Gabbia untuk pertandingan UEFA National League melawan Belgia dan Israel. Spalletti menekankan bahwa performa Gabbia, khususnya kemampuannya dalam memimpin lini pertahanan, telah membuatnya pantas mendapat tempat di skuad Azzurri. Matteo telah membuktikan dirinya sebagai pemimpin di lini belakang. Dia intens dan penuh perhatian, selalu berbicara dengan rekan satu timnya di lini belakang dan bermain di garis pertahanan tinggi, sesuatu yang kami butuhkan di tim, jelas Luciano Spalletti. Pemanggilan Gabbia ini juga menjadi sesuatu yang spesial bagi Spalletti, terutama karena pemain tersebut berasal dari AC Milan, salah satu klub terbesar Italia. Meski saat ini Milan memiliki lebih sedikit pemain lokal, kontribusi Gabbia menunjukkan bahwa klub tersebut masih bisa membantu tim nasional. Posisi Fonseca masih aman, justru pemain AC Milan yang dalam tekanan. Posisi Paulo Fonseca sebagai pelatih kepala AC Milan dikabarkan masih aman meski mengalami kekalahan lagi di Serie A kala berhadapan dengan Fiorentina. Kekalahan 2-1 dari Fiorentina menambah daftar hasil buruk Milan di awal musim ini, tetapi para petinggi klub tetap yakin bahwa kesalahan lebih terletak pada para pemain dibandingkan sang pelatih. Seperti dilansir dari media sport Mediaset, meskipun ada spekulasi bahwa tekanan mulai meningkat pada Fonseca, tidak ada pembicaraan serius di Casa Milan terkait pemecatan Giorgio Forlani, Geoffrey Moncada, dan bahkan legenda klub Zlatan Ibrahimovic yang sekarang berperan dalam manajemen masih menaruh kepercayaan penuh pada Fonseca. Para petinggi klub menilai masalah utama Milan saat ini adalah performa beberapa pemain yang tidak sesuai standar. Kekalahan dari Fiorentina diwarnai berbagai insiden yang menjadi perhatian, termasuk kegagalan dalam eksekusi penalti, kartu merah Theo Hernandez, serta blunder Vicky Tomori yang menyebabkan gol kemenangan Fiorentina. Hierarki dalam pengambilan penalti juga diabaikan oleh para pemain, menambah ketidakpuasan terhadap sikap mereka di lapangan. Fonseca memang tidak sepenuhnya terbebas dari kritik. Beberapa pilihannya termasuk pergantian pemain menimbulkan tanda tanya. Namun, kesalahan-kesalahan individu dan kurangnya kedisiplinan di dalam skuad dianggap sebagai faktor utama yang mempengaruhi hasil akhir pertandingan. Paulo Fonseca masih mendapat dukungan dari manajemen AC Milan. Klub percaya bahwa masalah yang dihadapi saat ini lebih terkait dengan manajemen diri para pemain dan profesionalisme mereka. Kecerobohan dan kurangnya tanggung jawab di lapangan dinilai tidak dapat dibiarkan lagi dan para pemain diharapkan segera memberikan respon positif. Meski begitu, Fonseca juga diharapkan untuk lebih tegas dalam menjalankan ide-idenya dan memastikan pemain dapat menjalankan strategi dengan baik. November nanti akan menjadi periode krusial di mana manajemen akan menilai performa tim secara keseluruhan, termasuk kontribusi dari sang pelatih.
Carlo Pellegatti pertanyakan masa depan AC Milan usai kekalahan dari Fiorentina. AC Milan kembali mengalami kekalahan 2-1 dari Fiorentina, menghentikan rentetan 3 kemenangan beruntun mereka di Serie A. Namun kekalahan ini nampak tidak seperti kekalahan biasa, sebab hal ini telah menjadi sorotan besar, terutama di tengah jeda internasional yang memberi waktu untuk analisis lebih dalam. Jurnalis dan pengamat sepak bola ternama Pellegatti dalam video yang diterbitkan di kanal YouTube-nya menyuarakan rasa frustasi terhadap performa Milan. Ia membandingkan kekalahan ini dengan pertandingan melawan Parma dan menyoroti masalah yang terjadi di lapangan, khususnya terkait pengambilan penalti yang tidak jelas. Kekalahan ini membawa Milan ke situasi yang lebih rumit, terutama dengan jeda internasional yang memberikan waktu lebih lama untuk kritik dan refleksi. Pellegatti menyebut periode ini sebagai 2 minggu yang panjang dan berat bagi Milan. Dengan kritik yang tidak bisa dihindari dan justru semakin meningkat, ia juga menekankan pentingnya kemenangan untuk menghilangkan keraguan yang ada. Namun hasil melawan Fiorentina malah memperburuk situasi. AC Milan konsisten dalam ketidakkonsistenan. AC Milan kembali mengalami kekalahan setelah kalah 2-1 dari Fiorentina di Stadio Artemio Franchi, menambah daftar kekalahan tandang I Rossoneri musim ini. Hasil ini semakin perdalam luka jelang jeda internasional, mengulang masalah yang muncul sejak awal musim. Milan News mengingatkan bahwa pada bulan September, Rossoneri sudah menghadapi kritik terkait performa yang buruk. Meski mereka sempat menunjukkan kebangkitan dengan kemenangan di derby Milan dan beberapa laga liga lainnya, kekalahan tandang terus menjadi momok bagi tim Paulo Fonseca. AC Milan tampak mampu menjaga fokus saat bermain di kandang sendiri, tetapi saat bertandang performa mereka terlihat sangat berbeda. Kekalahan melawan Parma, hasil imbang melawan Lazio, kekalahan di Liga Champions dari Bayer Leverkusen, serta kekalahan terakhir dari Fiorentina mencerminkan pola yang mulai tampak jelas. Milan asuhan Fonseca kesulitan untuk tampil konsisten, terutama di laga tandang. Situasi ini memunculkan kekhawatiran besar di kalangan penggemar dan analis. Milan terlihat terjebak dalam siklus yang berulang. Mereka mampu memenangkan beberapa pertandingan secara beruntun, tetapi kemudian kehilangan momentum dan jatuh kembali dalam kekalahan atau hasil imbang. Pola ini jika terus berlanjut akan melemahkan peluang Milan untuk bersaing di level tertinggi, baik di liga domestik maupun kompetisi Eropa. Inkonsistensi ini bukanlah hal baru. Masalah serupa juga terjadi di akhir masa jabatan Stefano Pioli dan kini menjadi ciri khas yang melekat pada AC Milan. Tanpa konsistensi, sulit bagi Milan untuk mengejar target ambisius mereka, baik di Serie A maupun Liga Champions. Demikian informasi dunia sepak bola terupdate hari ini. Untuk kamu yang gak mau ketinggalan seputar informasi sepak bola Eropa, silahkan like, subscribe, dan share video ini. Terima kasih.